Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Khabirul Azal Qadri. Kali ini di video part ketiga kita akan melanjutkan ke bagian training YOLO ataupun fine tuning YOLO dengan dataset custom atau dataset yang kita buat sendiri. Jadi kalau sebelumnya kita hanya inferencing dengan Coco dataset yang sudah disediakan dari awal, kali ini kita akan melakukan fine tuning atau training ulang menggunakan dataset kita sendiri. Kita akan coba. Sini saya sudah menyiapkan dataset saya. Sini yaitu mata uang Indonesia dan Malaysia, IDR dan MYR. Jumlah total datanya setelah dilakukan reprocessing dan augmentation dan pembagian rebalancing itu 321 dengan proporsi 70 20 10. Nah, setelah itu adapun cara saya mendownload datasetnya adalah menggunakan cara yang pertama, yaitu download zip dan menyimpannya ke komputer saya. Jadi cara manual, bukan cara otomatis download kode, karena saya langsung menghubungkan Google Colab saya dengan Drive ya, Drive. Jadi saya langsung mengakses file saya itu dan melakukan mounting supaya bisa langsung diakses dengan kode di Google Colab nanti. Nah, di sini ada data YAML. Ini adalah konfigurasi untuk semua data saya. Di sini ada class, data train, valid, testnya. Jadi ketika saya ingin mentrain, saya akan mengakses data YAML itu. Ibaratnya sebagai otaknya untuk melatih model kita atau wake kita. Nah, di sini saya sudah install Ultralytics untuk mengakses YOLO nantinya. Lalu kita import Ultralytics tadi, kita cek juga versi keberapa. Di sini 8.4 sekian. Nah, setelah itu saya lakukan training. Nah, di sini saya mengakses otak yang tadi, yaitu data YAML di padnya. Di sini bisa dilihat di drive. Nah, dengan caranya yaitu mengetik YOLO detect train dan mengtrain data yang sudah dicari tadi jalurnya di data YAML. Nanti data YAML itu akan mengarahkan di mana saja dataset training, testing, dan validation. Nah, setelah itu di sini bisa dilihat saya membuat training itu sebanyak 100 epoch ya teman-teman, epoch. Nah, di sini ada beberapa parameter. Di sini juga ada GPU memories yang terpakai, tapi tenang saja karena saya menggunakan GPU yang disediakan oleh Google Colab ini secara gratis. Nah, untuk box loss ini bisa dilihat yaitu box bonding loss ya kepanjangannya teman-teman. Loss ini berarti kehilangan, yaitu box bonding loss ini artinya jadi ada box bonding di setiap objek teman-teman. Jadi box bonding itu berarti setiap kotak yang menandai ketika ada objek terdeteksi. Ya, bisa kita lihat sendiri, bisa kita pahami teman-teman gambarannya. Jadi box bonding ini seberapa sering model ini mendeteksi box bonding itu sendiri, bukan objeknya teman-teman, box bondingnya, dan apakah itu akurat atau tidak. Kalau misalkan kurang akurat, kurang presisi, maka termasuk loss atau kehilangan. Nah, berarti semakin kecil loss ini, maka semakin akurat modelnya dalam mendeteksi meletakkan box bonding, dan sebaliknya jika semakin tinggi lossnya maka semakin rendah pula akuratnya. Adapun childless loss ini merupakan classification loss di mana bagaimana model ini mendeteksi objek, apakah klasifikasinya benar. Misalnya dia melihat gambar yang seharusnya adalah mata uang Rp2.000, apakah dia mendeteksi itu Rp2.000 atau malah mata uang lain, itu mempengaruhi apakah dia akurat atau malah loss. Seperti itu teman-teman. DFL loss ini berarti distribution flow loss. Nah, dimana ini mempengaruhi box bonding loss yang tadi. Jadi DFL loss ini mendorong box loss ini untuk terus semakin menurun dan semakin akurat. Lalu bisa kita lihat di sini ya, dari epoch pertama itu sangat tinggi lossnya, kehilangannya, jadi masih kurang akurat.
bahkan lossnya mencapai 85%, tapi dia menurun sampai epoch keempat, dia menurun sampai 57%, tapi menaik lagi bahkan sampai 72% lagi ke epoch 12 dan seterusnya. Kalau dilihat ini naik turun ya, begitu juga dengan CLS lossnya. Jadi bisa dibilang masih kurang akurat. Dan ini bisa dilihat kelas-kelasnya, ini semua jenis kelasnya ada RM1, RM10, ringgit Malaysia, terus RP atau rupiah 1000, 10.000, 100.000, 2.000 dan seterusnya. Dan jumlah image-nya setiap kelas itu berapa? Di sini 65 ya. Karena jumlah data validation memang saya sediakan 65 dan ini adalah pembagiannya. Lalu ada box atau matrix yang menjadi parameter keberhasilan model ini. Yang pertama ada P, yaitu precision, yaitu seberapa seberapa akurat prediksi positif model. Prediksi positif model ini maksudnya ketika misalnya objek melihat gambar yang seharusnya adalah 100.000 rupiah, kalau misalkan model ini mendeteksi objek itu sebagai 100 rupiah, maka itu prediksi positif karena prediksinya sesuai dengan yang aslinya. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini untuk setiap kelas itu kita lihat secara keseluruhan dulu. Presisinya itu cukup tinggi ya, 88%, tapi tidak mencapai 90%, jadi masih kurang akurat. Dan di sini ada yang bahkan 100%, yaitu RM20, 20.000 rupiah dan yang lainnya. Jadi dari 6 sekian objek itu model berhasil menunjukkan presisi yang cukup tinggi di beberapa kelas. Tapi yang paling parah ada di 2.000 rupiah, yaitu 49% presisinya, tidak sampai 50%-nya. Terus ada recall juga. Nah, recall ini artinya kemampuan model untuk menemukan semua objek yang sebenarnya. Berarti ini mendeteksi hampir semua objek, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat recall-nya rendah ya. Ada bahkan sampai 20%. Jadi masih terbilang tidak baik. Selanjutnya ada mean average precision, yaitu rata-rata presisi pada ambang batas persimpangan di atas gabungan, teman-teman, yang sebesar 50%. Jadi ini maksudnya tumpang tindih 50% dan antara prediksi dan label asli yang dianggap benar. Terus ada juga yang 95%, yaitu MAP50 95. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita lihat di validation. Seperti itu juga di metriknya bisa kita lihat masih sangat rendah ya. Tapi ada di recall sangat rendah, tapi di presisi cukup tinggi. Di mean average juga sebenarnya sangat rendah karena ada yang masih 49%, di bawah 50%. Nah, di sini kita kita coba deteksi untuk model-model pengujian atau testing. Test image ada di mana ya? Content runs detect predict. Di sini. Nah, di sini ya. Kita coba lihat satu. Nah, ini berhasil ya, RM1, lalu RM10, dan coba kita cek RM100. Sini ada juga 5.000 rupiah, benar.
Rp1.000, Rp5.000. Ini salah ya teman-teman, Rp1.000 dia salah deteksi. Terus ada juga Rp100.000 benar ya. Nah saya juga tes dari gambar di internet, ini berhasil, tapi sebenarnya sepertinya ada overlap di belakang juga bonding boxnya, tidak tahu ini apa, tapi sepertinya cukup akurat, tapi masih ada prediksi negatifnya. Nah sekarang coba kita lihat confusion matrixnya. Nah di sini bisa kita lihat true dan predicted. True ini maksudnya adalah kelas yang sebenarnya, yang nyata. Sementara predicted ini berarti yang diprediksi oleh model tadi. Jadi ini adalah perbandingan antara kelas yang diduga oleh model dengan kelas yang sebenarnya. Kita lihat di sini nilainya masih sangat rendah, bahkan ada yang 1, dan ada yang prediksi positif salahnya itu lebih besar daripada prediksi positif yang benarnya. Sini. Tapi untuk RSM1 dia cukup menunjukkan performa yang cukup baik karena dia berhasil memprediksi keseluruhannya. Nah di sini ada box bonding loss yang tadi, yaitu kehilangan box bondingnya. Jadi semakin jauh epoxnya semakin menurun. Kita lihat resultsnya, classification lossnya juga. Tapi di sekitar 90-an dia sempat menaik lagi untuk classification lossnya. Begitu juga dengan DFL loss. Nah untuk precision dan recallnya ini tidak merata ya teman-teman, masih kurang baik. Lalu ada box lossnya ini di validation. Kalau tadi di training, ini di validation. Ini kurang baik ya teman-teman, masih kurang akurat karena bisa kita lihat di sekitar epoch 90-an sampai 100 itu dia menaik signifikan lagi kehilangannya. Tapi untuk classification lossnya itu dia terjaga, semakin tinggi epoxnya semakin rendah di sekitar 0,5 sekian. Untuk DFL-nya bisa dilihat seperti ini, matrix mean average precision-nya seperti itu teman-teman. Nah kita sudah selesai training. Nah sebelumnya saya juga sempat training data yang sama. Kita sempat training data yang sama sini, jadi sudah ada base PT-nya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Ini kita siapkan beberapa data dulu. Untuk penjelasannya sendiri, sini seperti biasa kita impor dulu ya teman-teman. Kita impor dulu berbagai library yang kita butuhkan, seperti misalnya OpenCV untuk membuka kamera, NumPy untuk menghitung matrix, Ultralytics yaitu ya kita tahu ya YOLO yang tadi supaya kita bisa akses YOLO-nya. Nah untuk selanjutnya kita deklarasikan variabelnya, kita pakai model apa, yaitu YOLO base PT yang kita sudah siapkan tadi. Selanjutnya polygon ini sebentar.